Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di YouTube HMIFWI. Jadi, perkenalkan dulu, nama saya Eri Harinanto. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tipe data Python. Apa itu tipe data Python? Di saat kalian ingin mempelajari Python, kalian tentulah harus mempelajari tipe data. Tipe data adalah eh, penting untuk membaca variabel-variabel dan fungsi-fungsi lain tersebut pada Python. Jadi ada beberapa tipe data yang terpasang pada Python. Ada tipe teks, ada tipe numerik, ada tipe sekuensi, set, mapping, boolean, dan binary. Berikut saya akan menjelaskan tipe teks atau text type yang ditandain oleh str atau disebut juga string. Apa itu string? String merupakan tipe data yang mewakili teks dan merupakan salah satu anggota tipe data yang berurut. Untuk membuat string itu dibutuhkan tanda kutip, biasanya menggunakan kutip 2, yang seperti ada pada contoh. Dan juga bisa sih kalau mau memakai kutip 1, tetapi kutip 1 biasanya dipakai untuk menandakan sebuah char atau satu huruf ya. Oke, untuk berikutnya ada tipe numerik atau numeric types. Oke, numeric types itu tipe data untuk mewakili angka. Ada 3 jenis ya di sini. Ada integer, ada float, ada complex. Saya akan menjelaskan. Untuk integer itu seperti contoh pada variabel x, yaitu integer itu menandakan tipe data tersebut bahwa angka bulat. Angka tersebut adalah angka bulat ya. Nah, untuk float itu menandakan bahwa tipe data tersebut adalah angka berangka menggunakan angka desimal. Dan terakhir adalah kompleks, yaitu adalah gabungan dari angka dan huruf. Biasanya terutama untuk kompleks itu hanya pada kondisi tertentu untuk digunakannya. Jadi yang paling sering digunakan biasanya adalah integer dan float. Berikutnya adalah tipe sekuensi atau sequence types. Oke, sequence types adalah tipe data di mana kamu itu adalah mewakili array ya, tipe data array. Oke. Ada 3 jenis ya, ada list, ada tuple, ada range. Pertama dari list ada pada variabel x ini, itu mewakili tipe data array seperti pada hal umumnya seperti biasa. Seperti contohnya itu dalam kutip 2 itu mobil, motor, dan sepeda. Dan itu ditulisnya menggunakan dalam kurung siku. Untuk berikutnya adalah tuple. Tuple itu mirip dengan list. Perbedaannya itu menggunakan kurung, dan pada tipe data tuple itu tidak bisa diubah isinya, sedangkan kalau pada list itu bisa diubah. Untuk berikutnya adalah range. Range itu sama seperti list pada umumnya, tapi lebih tepatnya range itu mewakili integer ya, hanya integer. Kalau sedangkan yang list dan tuple itu bisa berbagai tipe data. Kemudian adalah tipe set. Nah, pertama saya jelaskan dulu tipe set ya. Jadi set itu mirip sama hal layaknya list dan tuple, tapi perbedaannya set itu tidak berurut, tidak ada urutannya, dan tidak mengenal indeks. Jadi membuat posisi tiap anggota array tersebut itu tidak jelas. Dan selain itu, set itu mempunyai sifat anggota yang unik, yang berarti anggota array itu hanya satu dan tidak akan terjadi halnya duplikat. Dalam maksudnya itu, jadi jika ada data yang sama, data stringnya atau integer atau yang lain-lain yang memiliki nilai yang sama, maka akan dihapuskan dan dijadikan jadi satu, maka tidak akan terjadi duplikat. Untuk frozen set itu sama seperti set, perbedaannya hanya kalau untuk frozen set itu tidak bisa diubah untuk isi arraynya, sedangkan set itu bisa.
Untuk tipe mapping, ini mirip seperti tipe set. Perbedaannya, untuk tiap anggota array itu memiliki value. Seperti yang pada contoh, jadi menggunakan dictionary ini, seperti pada contoh itu nama memiliki value Alex dan umur sama memiliki value 20. Kemudian adalah tipe boolean atau boolean type yang ditandai oleh bool. Boolean type adalah tipe data yang menandakan fungsi, variabel, atau hal-hal lainnya yang berkaitan, itu menandakan bahwa apakah variabel tersebut itu benar atau salah gitu. Makanya seperti pada contoh itu, misalnya pada fungsi ini itu return true atau false ya. Kalau true berarti fungsi itu ada benar, kalau false itu berarti fungsi tersebut akan salah. Untuk terakhir ada tipe binary types. Binary types itu ada 3, ada bytes, byte array, dan memory view. Untuk tipe binary ini itu hanya digunakan pada saat tertentu. Untuk dalam proses pemrograman, tipe binary ini sangat jarang digunakan, soalnya hanya digunakan pada saat-saat kondisi tertentu. Jika ingin mempelajari lebih lanjut tentang binary, saya rekomendasikan untuk mencari di internet ya. Cari di internet bagaimana itu cara menggunakan binary types. Soalnya pada hal umum ya, tipe binary itu sangat jarang digunakan untuk programming. Ya, itu sekian dari tipe-tipe data yang ada pada Python. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe. Ya, sampai jumpa, bertemu lagi.